Kerajaan bercorak agama Islam di Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 111 yang artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Itulah alasannya mengapa kaum muslimin dan muslimat diminta untuk belajar sejarah. Indonesia sesungguhnya memiliki banyak kerajaan bercorak agama Islam. Tetapi pada materi kali ini saya hanya menampilkan beberapa kerajaan bercorak agama Islam. Yang pertama adalah Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kesultanan ini didirikan oleh Merah Silu atau Malik Al-Saleh pada tahun 1267 Masehi. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perdagangan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kesultanan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Berikut adalah peta lokasi Kerajaan Samudra Pasai. Letak Kerajaan Samudra Pasai dalam peta sebelah kiri adalah di utara Aceh. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Di sebelah kiri terdapat gambar mata uang dirham emas. Mata uang tersebut digunakan di Kerajaan Samudra Pasai untuk menggerakkan sektor ekonomi. Sedangkan di sebelah kanan adalah Cakradonya, semacam lonceng yang berada di Kerajaan Samudra Pasai. Peninggalan lainnya adalah naskah surat Sultan Zainal Abidin yang ada di sebelah kiri. Sedangkan di sebelah kanan adalah stempel Kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan ini didirikan sejak pertengahan abad ke-16, namun baru menjadi negara berdaulat di akhir abad ke-16 yang dipimpin oleh dinasti yang bernama Wangsa Mataram. Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Beliau memerintah dari tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Mataram sempat beberapa kali melakukan penyerangan ke Batavia untuk memerangi VOC. Selain itu, wilayah kekuasaan Mataram meliputi hampir seluruh Pulau Jawa. Berikut adalah peta wilayah kekuasaan Mataram Islam. Kekuasaannya hampir meliputi seluruh Pulau Jawa. Berikutnya adalah bendera Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam juga meninggalkan sebuah masjid kota gede dan kitab sastra gending. Keruntuhan Kesultanan Mataram Islam. Faktor pertama adalah Divide et Impera
atau politik adu domba yang dilakukan penjajah Belanda, sehingga menyebabkan Kesultanan Mataram Islam mengalami perang saudara. Sebab kedua adalah penandatanganan penyerahan kedaulatan Mataram kepada VOC pada tanggal 11 Desember 1749. Sebab ketiga adalah Perjanjian Giyanti yang membagi Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Yogyakarta pada tanggal 13 Februari 1755. Pada tahun 1757 terjadi Perjanjian Salatiga. 27 September 1830 terjadi Perjanjian Klaten. Kerajaan Mataram diserahkan kepada Belanda. Kemudian kita terbang ke Indonesia Timur. Di Indonesia Timur terdapat sebuah kesultanan yang kita kenal dengan nama Kesultanan Ternate. Didirikan oleh Bab Masyur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur, dan tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Saat ini, tahta kesultanan dijabat oleh Sultan Syarifuddin bin Iskandar Muhammad Jabir Shah yang menjabat sejak tahun 2016, menggantikan Sultan Mudafar Shah II. Nama Sultan Ternate yang terkenal ialah Sultan Jainal Abidin. Beliau memerintah dari tahun 1486 hingga 1500 Masehi. Islam diakui sebagai agama resmi dan memperlakukan syariat Islam. Kemudian ada Sultan Bayanullah dari tahun 1500 sampai tahun 1522 Masehi. Pada masa pemerintahannya terjadi kemajuan teknik dalam membuat perahu dan senjata untuk memperkuat pasukan Ternate. Pada tahun 1512, armada Portugis untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Maluku di bawah pimpinan Francisco Serrao. Sultan Ternate berikutnya adalah Sultan Ba'abullah Datuk Shah. Dia berkuasa sejak tahun 1570 hingga 1583 Masehi. Beliau sempat menggempur pusat-pusat Portugis di Maluku, juga wilayah timur Indonesia lainnya. Portugis akhirnya meninggalkan Maluku pada tahun 1575 Masehi. Kemenangan Ternate atas Portugis ini tercatat sebagai kemenangan pertama putra Nusantara melawan kekuatan Barat. Berikut adalah peta wilayah Kesultanan Ternate. Perhatikan petanya. Kesultanan Ternate berkuasa hingga wilayah Filipina bagian selatan hingga mencapai Marshall Islands sekarang ini. Kesultanan Ternate memiliki peninggalan yang masih bisa dikunjungi. Pertama ada Fort Oranye, sebuah benteng pertahanan. Kemudian ada lagi yang kita kenal dengan nama Benteng Toluco. Keduanya merupakan benteng pertahanan. Kesultanan Ternate juga meninggalkan sebuah masjid yang bernama Masjid Sultan Ternate dan Museum Kedaton. Hingga saat ini, Masjid Sultan Ternate masih dipakai untuk sholat. Apakah kerajaan dan kesultanan sama?
Kerajaan adalah sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu yang mewarisi posisinya melalui kelahiran atau pernikahan. Kesultanan memiliki banyak persamaan dengan kerajaan. Gelar bagi penguasa kesultanan adalah sultan atau sultanah untuk yang perempuan. Kesultanan khusus digunakan untuk menyebut sebuah pemerintahan yang bercorak Islam, sehingga penguasanya pun harus seorang muslim.